Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum ke materi yang akan datang, apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Betul, minggu lalu kita membahas tentang teks negosiasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari materi yang minggu lalu, yaitu masih sama tentang teks negosiasi, hanya saja beda materinya. Baik, untuk materi saat ini adalah mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis dan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Untuk kita bisa tahu bagaimana sih mengevaluasi tersebut, bagaimana sih mengevaluasi secara tertulis ataupun lisan itu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini adalah teks negosiasi atau bukan. Nah, di sini ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang ada dalam debat. Nah, debat di sini sangat penting pengaruhnya dalam teks negosiasi. Nah, unsur-unsur di sini adalah ada 4. Yang pertama yaitu partisipan. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar partisipan karena partisipan di sini adalah poin yang sangat penting dalam teks negosiasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Seperti contohnya di pasar misalnya. Nah, yang pertama itu yang si pembeli itu ada kebutuhan misalnya membeli cabai. Nah, kemudian ada penjual cabainya. Nah, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak tersebut seperti itu. Jadi pembeli memang sangat butuh cabainya tersebut, kemudian penjual memang ya butuh uang gitu. Jadi walaupun di situ terjadi debat antara tawar menawar, tapi keduanya memang mempunyai kepentingan tersendiri. Nah, kemudian poin ketiga yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Nah, setelah pembeli dan penjual memang membutuhkan, yang pertama pembeli membutuhkan cabai dan penjual memang membutuhkan uang. Kemudian di sini adanya pengajuan dan penawaran. Ketika si pembeli itu bertanya harganya berapa, harga per kilonya cabai ini berapa, jadi si penjual itu mengajukan harga. Kemudian setelah si penjual mengajukan harga, kemudian si pembeli mengajukan penawaran seperti itu. Kemudian di situ terjadilah debat tawar menawar. Nah, untuk yang poin keempat yaitu adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, kesepakatan di sini yaitu ketika si penjual telah mengizinkan berapa sih yang misalnya cabai di sini harganya 28.000 per kilo. Nah, dari pengajuan ya, dari si penjual itu mengajukan 28.000 per kilo. Nah, tapi si pembeli itu mengajukan penawaran ingin 25.000 per kilo karena dengan alasan membelinya banyak. Kemudian dari sini karena memang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, karena pembeli mungkin harga 25.000 karena sudah pasarannya mungkin. Kemudian si penjual memberikan cabai tersebut dengan harga 25.000 karena memang membelinya banyak. Nah, dari situ memang ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini jika debat tersebut sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka di sini termasuk negosiasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang poin syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Nah, bagaimana sih kita bisa mencapai kesepakatan atau persetujuan tersebut? Nah, persetujuan di sini adalah memang kesepakatan atau poin terakhir dalam teks negosiasi atau negosiasi secara lisan. Nah, dalam mencapai kesepakatan di sini, selain menerima alasan yang disampaikan, pihak yang mengajukan juga memberikan tuntutan. Nah, tuntutan seperti apa sih yang ada dalam negosiasi lisan ataupun tertulis tersebut? Nah, contohnya seperti percakapan seorang ayah dan anaknya ketika anaknya yang merengek meminta HP baru kepada ayahnya. Seperti contohnya anaknya bernama Rani. Nah,
Rani di sini adalah orang yang anak dari ayah tersebut yang ingin dibelikan HP baru. Kemudian seperti ini percakapannya, ayah akan membelikan HP baru untuk Rani, asalkan Rani bisa berprestasi dalam belajar. Nah, percakapan tersebut, perkataan dari ayah ini sudah menunjukkan tuntutan. Si ayah akan memberikan HP baru kepada Rani asalkan Rani harus berprestasi di kelas ataupun dalam organisasi ataupun dimanapun, asalkan berprestasi dalam hal belajar, seperti itu. Kemudian Rani menyetujuinya. Boleh, Rani setuju. Ketika Rani dibelikan HP baru, Rani akan semangat dalam belajarnya. Nah, dari sini adalah perjanjian antara Rani dan ayahnya, seperti itu. Jadi oke lah, kata ayahnya akan dibelikan HP baru untuk Rani asalkan Rani pintar misalnya dalam belajarnya, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Jadi si HP baru itu akan digunakan secara positif. Nah, setelah itu adalah kesepakatan. Nah, di sini baru disebut sebagai syarat kesepakatan dalam negosiasi. Nah, kesepakatan dalam negosiasi di sini yaitu selain penawaran adalah tuntutan. Nah, seperti itu anak-anak. Baik, materi dari Ibu dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat.